Yo, halo! Kali ini saya mau lanjut unboxing dan ngebahas game original konsol portable jadul. Tapi walaupun udah jadul, game-game ini kondisinya baru dan masih segel, gres. Oh iya, sebelumnya kita udah unboxing game untuk Nintendo DS, Sony PSP, dan Nintendo 3DS. Buat yang belum nonton, silahkan nonton dulu part 1-nya. Habis itu balik lagi nonton part 2 ini. Nah, game apa aja sih yang ada di part 2 ini? Nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Yang ini dulu. Oke, yang pertama ada game untuk handphone gaming legend, yaitu Nokia N-Gage. Wah, ini kondisinya bener-bener baru, masih plastikan, dan masih tersegel loh. Untuk tampilannya atau tempat cover gamenya seperti ini. Judul gamenya itu Tomb Raider Starring Lara Croft. Di sini ada ratingnya M15+, dan ada studionya ya. Untuk bagian sampingnya seperti ini, tempatnya ini berwarna abu-abu. Untuk bagian belakangnya ada beberapa gameplaynya dan keterangan gamenya. Bisa single player, multiplayer, dan online option. Wah, bisa main online ya. Untuk ukuran tempat gamenya ini tergolong kecil, tapi untuk harganya lumayan. Ini saya beli 135.000. Oke, coba dibuka. Di dalamnya dapat semacam buku info gamenya, kayak pengenalan dan kontrolnya. Terus ada game cardnya. Ini slotnya ada 2 ya, tapi cuma keisi 1 aja. Untuk tampilan game cardnya itu seperti ini, ada kode dan hologram gitu. Di bagian belakangnya ada konektor, terus tulisan Nokia V1.0, made in Taiwan. Untuk jenisnya ini dia multimedia card atau MMC. Bentuknya mirip-mirip ya, kayak SD card, tapi ini lebih tipis. Oh ya, ini masih ada lagi isinya, dapat semacam storage gitu buat naruh game cardnya. Ada 4 slot. Ya, jadi itulah isi game Nokia N-Gage Tomb Raider Starring Lara Croft. Oke, di sini saya udah punya Nokia N-Gage QD. Ini versi setelah N-Gage yang pertama atau klasik ya. Sebenarnya pas baru beli itu udah dikasih MMC atau RSDV yang 1 GB. Dan udah ada banyak gamenya juga. Cuma ya gamenya itu versi tani. Nah, sekarang kita coba nih pakai game orinya. Apa masih bisa? Dan ternyata bisa, gamenya muncul di menu. Coba dimainin. Untuk gamenya ini berjalan dengan lancar. Ini petualangan action gitu ya. Jujur, saya salut loh. Di handphone keluaran tahun 2003, gamenya udah kayak gini. 3D gitu ya. Ini udah keren pada zamannya. Saya juga udah coba beberapa game lain, gak kalah seru juga. Lanjut, kita unboxing lagi. Nah, yang ini game untuk Sony PlayStation Vita atau PS Vita. Sama ya, kondisinya masih bener-bener baru. Nah, untuk tampilan tempat atau covernya seperti ini. Wah, ini tampilannya keren banget ya. Untuk judul gamenya, One Piece Burning Blood. Di sini ada keterangan butuh memori khusus PS Vita yang mahal itu. Dan di sini ada studio gamenya. Bagian sisinya seperti ini, untuk tempatnya ini berwarna biru. Untuk bagian belakangnya ada gameplay dan keterangan gamenya. Dia single player atau bisa multiplayer online. Nah, ini memorinya itu diperlukan untuk datanya. Tapi kayaknya untuk PS Vita Slim itu masih bisa tanpa memori tambahan. Soalnya storage-nya itu cukup, sekitar 1 GB. Untuk voice-nya ini Jepang, tapi ada subtitle Inggrisnya. Dan di sini ada rating PG-3. Ini ukuran tempatnya juga terbilang kecil ya, hampir mirip-mirip sama tempat game N-Gage tadi. By the way, ini saya beli harganya lebih mahal lagi dari yang sebelum-sebelumnya saya bahas. Harganya itu 299.000. Oke, coba dilihat dalamnya ada apa aja. Di sini ada selembar kertas, ada keterangannya Day One Bonus Luffy Pack, dan dapat kodenya nih. Kalau nggak salah ini semacam downloadable content atau DLC ya. Nah, di sini ada instruksinya. Habis itu dapat game cardnya. Tampilannya seperti di cover depan tadi dan ada kodenya. Di belakangnya ada konektornya dan keterangan seperti ini, made in China ya. Untuk bentuk gamenya ini udah pasti jauh beda sama generasi sebelumnya, yaitu PSP. Karena ini bukan pakai UMD kepingan disk lagi.
Ya udah, isinya cuma itu aja untuk game PS Vita One Piece Burning Blood. Nah, saya udah ada nih PS Vita yang PCH 2000 atau versi slim. Tapi ini kondisinya udah custom firmware atau CFW. Kira-kira masih bisa nggak ya main game original? Nah, di sini tempat gamenya kan dipakai sama SD2 Vita, jadi harus dilepas. By the way, SD2 Vita ini bentuknya sama kayak game card ori, cuma dia bisa pakai micro SD. Jadi kayak adapter gitu. Di micro SD ini bisa diisi data-data atau game yang hasil bertani. Nah, ketika dicabut, hilang semua tuh game-game versi taninya. Oke, kita coba aja game yang ori ini. Hasilnya bisa ya, muncul nih icon gamenya yang jot-jotan. Coba langsung mainin ya. Nah, untuk gamenya ini bisa dimainin dengan lancar, bahkan dapat updatean juga. Gamenya ini gelut gitu, tapi ada ceritanya. Kayaknya sih ada mode lain kalau story-nya udah beres ya. Saya sih suka-suka aja game fighting kayak gini, grafiknya juga menurut saya mantap. Duh, jadi pengen namatin nih. Oke, masih ada nih game yang belum di-unboxing. Ya, jadi ini game untuk Nintendo Switch. Sebenarnya bukan game jadul ya, soalnya masih banyak yang main dan diproduksi sampai saat ini. Ya, anggap aja bonus. Sekedar info nih, Nintendo Switch itu udah 5 tahunan umurnya. Nah, ini saya beli game berjudul Super Mario Odyssey. Kondisinya baru, saya beli harganya itu 650.000. Paling mahal dari semua game yang udah saya bahas. Nah, untuk tampilannya itu dia seperti ini. Ada Bapak Mario-nya, dan untuk ratingnya everyone 10+, ESRB. Bagian belakangnya ada penjelasan, gameplay, dan keterangan gamenya. Dia bisa 2 player, support main pakai dock di TV ya. Bagian sisinya seperti ini, warna tempatnya ini transparan. Lebih ramping ya ukurannya. Kalau dilihat-lihat mirip ya sama game buat PSP, cuma masih agak pendek. Oke, coba dibuka. Di dalamnya cuma gini aja ternyata. Ini ada tulisan-tulisan, sebenarnya nyatu sama covernya tadi. Jadi cuma dapet game cardnya aja yang bentuknya itu seperti ini. Ternyata ukurannya ini kecil ya. Ukurannya mirip sama game cardnya PS Vita, tapi lebih tebel. Bagian depannya itu seperti di cover tadi ya, ada kodenya, regionnya ini USA. Bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Nintendo dan pin konektor yang nggak sebanyak Nintendo DS atau 3DS. Ya udah, nggak ada apa-apa lagi. Cuma itu aja isi game Nintendo Switch Super Mario Odyssey. Nah, di sini saya ada Nintendo Switch yang V2. Untuk game-game sebelumnya ini yang gratisan semua ya, tapi ini legal kok, masih original bawaan. Kita coba masukin game originalnya ya. Wih, ternyata langsung muncul aja nih di menu. Kalau game yang dari game card atau fisik itu ada ikonnya gini ya, sedangkan kalau yang digital itu nggak ada. Yulah langsung gas aja mainin gamenya. Menurut saya, game ini tuh seru dan nyenengin gitu buat dimainin. Jadi buat yang mau main game petualang tapi nggak mau yang bikin stres, Super Mario Odyssey ini cocok. Oh ya, kenapa dari banyak game Nintendo Switch saya pilih beli game ini?
Pertama, karena saya penasaran sama seri Super Mario Odyssey. Banyak yang rekomendasi juga. Terus menurut saya, game Mario itu lebih melekat juga dengan Nintendo. Jadi kayaknya wajib dicobain. Cocok juga nih buat dikoleksi. Ya sebenarnya masih banyak game-game yang pengen saya mainin di Nintendo Switch ini. Kayak Zelda Breath of the Wild, Luigi Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Arceus, Animal Crossing, pokoknya masih banyak. Cuma ya itu, karena harganya yang lumayan, dan saya pengen coba koleksi fisiknya, jadi harus nabung. Tapi kalau yang digital lagi diskon gedean, boleh lah. Oh iya, kalau kamu punya rekomendasi game Switch, boleh komentar juga ya. Akhirnya saya bisa ngerasain nih, gimana membeli, unboxing, dan mainin game versi original. Karena ya, saya baru-baru ini punya konsol gamenya. Jadi pada masanya itu nggak kesampaian, dan baru sekarang bisa, walau beberapa udah bukan zamannya. Tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Yang saya rasain itu, kalau beli game original, kayaknya jadi lebih asik mainin gamenya. Dan sayang aja gitu kalau nggak dimainin sampai selesai. Mungkin karena dapat beli dan usaha sendiri ya, jadi lebih dapet feel-nya gitu. Oke, jadi itulah unboxing game original untuk konsol game lawas part 2, sekaligus penutup. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.